bahasa kasarnya maling teriak maling, seperti itu. Oleh karena itu, sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat ini terkesan Abu Janda ini dipelihara oleh pemerintah untuk mengobok-obok Islam. Ini stigma MUI loh Pak, bukan stigma saya loh ini. Ini stigma Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi Abu Janda ini, kata Majelis Ulama Indonesia Pusat, dipelihara pemerintah untuk ngobok-ngobok Islam, untuk melemah, untuk mengolok-olok Islam. Tujuannya apa? Untuk menutupi kebobrokan tadi. Nah, ketika Natalius Pigai melaporkan Abu Janda tentang statement rasisnya, langsung dia sebar foto ini. Foto ini. Dia sebar foto ini. Ternyata backingnya siapa? Jenderal Hendro Priyono. Yang Kamis yang lalu sudah saya sampaikan, ini yang punya peran besar, invisible hand, ya kan, kekuatan yang tidak terlihat. Nah, ini. Dan memang Abu Janda mengakui, dia sendiri mengakui, digaji oleh negara dengan nominal yang besar sampai dia bisa kemana-mana ke luar negeri, ya. Ini. Bahkan Abu Janda memberikan statement Islam arogan. Wah, luar biasa ini. Ya kan? Statement Abu Janda ini benar-benar sangat menghentak ini. Akhirnya semua parpol, mulai dari Partai Nasdem, minta kepada kepolisian segera tangkap Abu Janda. Kemudian dari Gerindra minta kepada mengingatkan Abu Janda jangan merasa tak tersentuh hukum. Dari PKB, ya kan, minta polisi segera memproses. Tidak ada toleransi bagi perusak persatuan. PAN minta polisi segera proses Abu Janda. PKS minta polisi diharap tindak lanjuti arogansi Abu Janda atau Permadi Arya itu. Partai Demokrat, tidak boleh seseorang kebal hukum termasuk Abu Janda. P3, Abu Janda harus segera dipolisikan. Ya, karena saatnya hukum ditegakkan kepada siapapun. Ya, kan? Kemudian dari Golkar, laporkan Abu Janda ke Bareskrim Mabes Polri. Pertanyaan saya, direspon tidak oleh kepolisian? Tidak. Tidak. Kenapa? Mereka ini dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Jadi ini kebalikan. Kalau masa Orde Baru dulu, musuh Pancasila itu adalah PKI dan penista agama. Itu musuh Pancasila. Nah, start 2014 sampai sekarang, musuh Pancasila itu agama. Kemudian penista agama apa? Kalau penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Ini Pak, sekarang. Umat Islam harus melek politik, Pak. Jangan buta politik. Ini realitasnya. Berapa parpol ini? Tidak digubris. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat resmi mengirim surat kepada Bareskrim Mabes Polri. Segera tangkap Adi Armando, dosen Universitas Indonesia ini. Karena Dr. Adi Armando itu di akun Twitternya dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Tapi sampai ketua MUI sampai jadi wakil presiden, tidak ada tindakan dari kepolisian. Tapi akhirnya wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya Allah punya cara sendiri untuk memperhinakan orang munafik ini, yaitu Dr. Ade Armando. Padahal Dr. Ade Armando itu orang Minang, Sumatera Barat, Muslim, doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi
ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Adi Armando, ternyata tokoh PKI. Dari situ kita bisa melihat. Nah, itu. Ya, makanya kebencian doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Adi Armando, ternyata tokoh PKI. Dari situ kita bisa melihat. Nah, itu. Ya, makanya kebenciannya terhadap Islam itu luar biasa. Nah, itu. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini benar-benar tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini, anispopia. Sampai ada ungkapan berapapun biayanya, yang penting Anies yang harus dihabisi. Nah, ini. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Dan oligarki itu sudah siap, ya kan? Uangnya itu tidak ada, apa istilahnya itu? Ya? Tidak ada nomornya. Apa, tidak ada... Tidak ada seri, ya kan? Jadi seperti itu, sampai seperti itu. Berapapun biayanya, yang penting Anies dihabisi. Nah, ini. Bahkan akhirnya kan terbongkar juga oleh pengacaranya Pak siapa itu, Pak Komarudin Simanjuntak. Ada 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Anies Baswedan. Jadi ini membuli ulama, Islamofobia, mendukung koruptor, adu domba anak bangsa, menghina Islam. Ya, dia sangat pro terhadap oligarki dan mafia tanah, mendukung prostitusi, ya, mendukung eksekusi ilegal, mendukung perjudian, miras dan sebagainya. Ini tugasnya buzzer-buzzer rupiah ini. Jadi makanya ini era politik post-truth. Seperti itu. Ini darurat kebohongan dan kezaliman. Bahkan sampai Direktur Deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris, dia katakan, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk stigma Islam radikal. Coba. Padahal Profesor Irfan Idris ini Muslim. Coba Bapak Ibu lihat dahinya ini. Ya kan? Jidatnya hitam. Ya kan? Saya kira dia orang sholat, ya kan? Tapi karena ini tadi, dia sebagai Direktur Deradikalisasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia katakan, dia memberikan statement bahwa ngajari anak, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk kategori Islam radikal. Konotasinya jelek, Pak, negatif. Gitu. Ya kan? Bahkan sampai kotak amal pun, kotak amal, itu diberikan stigma ini proses menuju terorisme. Kotak amal. Ya, kotak amal di dalam masjid itu. Itu merupakan proses menuju terorisme. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar umat Islam di Indonesia ini ya kalau istilah orang Jawa, lagi digodok di kawah condro di muko. Jadi benar-benar direndahkan betul. Ya. Ya. Inilah yang terjadi. Kekuatan adidaya, yaitu China dan Amerika. Analisis Pak Profesor Amin Rais, Pak Amin Rais menganalisis sudah viral di media sosial. Beliau yang penting sudah menyampaikan tentang bahaya imperialisme Cina. Tidak hanya Pak Amin Rais, bahkan Jepang itu sudah memberikan warning kepada Indonesia. Hati-hati terhadap imperialisme Cina.